Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran yang ke-8 untuk membahas mengenai mengkonstruksi artikel. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini siswa mampu mengkonstruksi artikel. Anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Pengantar. Telah banyak yang kamu pelajari tentang teks artikel. Pastinya kamu sudah memahami baik perbedaan antara fakta dan opini dalam artikel, penyusunan opini dalam bentuk artikel maupun aspek kebahasaan yang digunakan dalam artikel, penjelasan materi, contoh artikel, hingga latihan-latihan soal yang diberikan. Semuanya disajikan untuk memperdalam pengetahuan kamu. Nah anak-anak, ingatkah kamu akan opini yang pernah kamu buat? Kamu telah belajar membuat sebuah opini yang berdasarkan fakta meskipun bentuknya adalah paragraf opini. Namun jika paragraf opini tersebut dirangkai menjadi satu, maka akan membentuk suatu artikel opini. Hal tersebut adalah penting untuk kamu ketahui. Nah anak-anak, bagaimanakah cara menyusun sebuah artikel opini? Cermatilah penjelasan berikut ini. 1. Menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Kamu tentu masih ingat dengan pengertian dari artikel, bukan? Artikel adalah sebuah bentuk karangan tentang analisis suatu peristiwa alam atau sosial yang bertujuan untuk menjelaskan apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa peristiwa itu terjadi. Terkadang beberapa artikel juga menyertakan beberapa pilihan solusi atas permasalahan yang dikemukakan. Sebuah fakta dapat dipaparkan terlebih dahulu sebagai data saat kamu akan menyusun artikel. Misalnya ada suatu topik berita yang menarik perhatian kamu, data tentang topik berita tersebut dapat kamu tempatkan pada bagian awal. Selanjutnya kamu dapat memberikan gagasan, pandangan, pendapat, juga interpretasi atas fakta yang diperoleh melalui data tersebut. Ingatlah, fakta yang kamu sampaikan dalam sebuah artikel harus merupakan kenyataan yang benar terjadi atau sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa sebuah pernyataan dapat menjadi sebuah fakta jika ada peristiwa nyata yang melatar belakanginya. Nah anak-anak, sekarang mari kita belajar menganalisa berbagai fakta yang terdapat dalam contoh kutipan artikel. Menganalisa berbagai fakta yang terdapat dalam contoh kutipan artikel. Kutipan artikel 1. Cina meluncurkan kapal induk generasi baru pada Jumat 17 Juni 2022. Kapal pertama yang dirancang dan dibangun di Cina ini menjadi tonggak sejarah karena berusaha memperluas jangkauan serta kekuatan angkatan lautnya. Fakta 1. Cina meluncurkan kapal induk generasi baru pada Jumat 17 Juni 2022. Kutipan artikel 2. Kapal induk tipe 003 bernama Fujian meninggalkan dok di galangan kapal di luar Shanghai pada pagi hari dan diikat di dermaga terdekat. Kantor penyiar milik pemerintah Cina CCTV menunjukkan personel angkatan laut yang berkumpul berdiri di bawah kapal besar ketika jet air disemprotkan di atas deknya. Pita warna-warni terbang dan asap warna-warni membumbung tinggi. Fakta 2. Kapal induk tipe 003 bernama Fujian meninggalkan dok di galangan kapal di luar Shanghai pada pagi hari dan diikat di dermaga terdekat. Berikutnya kutipan artikel yang ketiga. Penamaan kapal induk baru ini merujuk pada provinsi Fujian di pantai tenggara negara itu. Penggunaan nama wilayah ini mengikuti tradisi setelah penamaan dua kapal induk sebelumnya yang merujuk pada provinsi Liaoning dan Shandong. Fakta 3. Penamaan kapal induk baru ini merujuk pada provinsi Fujian di pantai tenggara negara itu. Kutipan artikel yang keempat. Xinhua melaporkan Fujian yang membawa lambung nomor 18 memiliki bobot muatan penuh 80.000 ton. Dalam laporan Maret yang disiapkan oleh US Congressional Research Service, analisis mengatakan citra satelit menunjukkan perpindahan tipe 003 adalah sekitar 100.000 ton, mirip dengan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Fakta yang keempat, Xinhua melaporkan Fujian yang membawa lambung nomor 18 memiliki bobot muatan penuh 80.000 ton. Nah anak-anak, apakah kamu dapat memahami contoh-contoh fakta yang diambil dari kutipan artikel tersebut? Jika fakta-fakta tersebut dirangkai menjadi beberapa paragraf, maka akan tersusun sebuah artikel yang utuh. Rekonstruksi pada umumnya adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghubungkan atau menyusun kata atau kalimat menjadi sebuah teks yang utuh. Nah anak-anak, setelah menganalisis fakta dari sebuah artikel, yang kamu lakukan selanjutnya adalah menyusun beberapa fakta yang ada menjadi sebuah artikel. Cermatilah contoh berikut ini. Kutipan artikel 1. Kurs dolar boleh saja semakin tinggi, namun tak menghentikan BTS Mobile untuk melakukan ekspansi ke negara-negara di Asia termasuk Indonesia.
Belum lama ini, produsen smartphone asal Korea tersebut meluncurkan produk unggulan terbarunya iPurple yang dibanderol dengan harga Rp13.062.013. Fakta 1, BTS Mobile meluncurkan produk unggulan terbarunya yaitu iPurple dengan harga Rp13.062.013. Kutipan artikel yang kedua, produk iPurple memiliki desain yang menarik, elegan, dan juga tipis, dibalut dengan warna ungu sebagai desain utamanya. iPurple menyediakan 4 pilihan warna kombinasi yaitu silver, black, gold, dan white. Dengan berat hanya 120 gram, iPurple sangat ringan untuk digenggam namun tetap kokoh. Fakta yang kedua, produk iPurple memiliki berat 120 gram, warna dasarnya adalah ungu dengan pilihan kombinasi silver, black, gold, dan juga white. Kutipan artikel yang ketiga, produk iPurple smartphone ini dilengkapi fitur dual SIM dengan tersedianya 2 slot micro SIM. Di samping itu, iPurple menggunakan baterai 3200 mAh Li-Pro sehingga daya tahannya bisa mencapai 48 jam dalam keadaan standby. Operating system iPurple menyediakan akses data dalam jaringan 4G yang cukup tinggi untuk email, browsing, dan game online. Untuk smartphone 4G di bawah 15 juta rupiah, iPurple sangat menarik dan fungsional untuk digunakan sehari-hari. Desainnya yang elegan dan ringan membuat pemilik tampak trendy, baik saat meeting ataupun hangout. Fakta yang ketiga, tersedia dual slot micro SIM. Nah, anak-anak, sekarang mari kita belajar 4G dengan berbagai fakta yang terdapat dalam contoh kutipan artikel. 2. Mencermati pola penyajian artikel opini. Sebuah artikel opini yang dimuat dalam media massa sudah tentu sesuai dengan pemahaman dan gaya penulisannya. Pemaparannya dapat disusun berdasarkan kronologi atau urutan secara berkesinambungan. Selain itu juga bisa disusun dengan memaparkan perbandingan dua hal yang kontras untuk mengarahkan pembaca mengenai suatu hal yang diyakini oleh penulis. Walaupun demikian, gaya penulisan artikel opini tidak boleh terlihat kaku, jadi haruslah dibuat dengan alur yang teratur dan jelas. A. Pola penulisan eksposisi. Tujuan dari pola penulisan eksposisi adalah untuk memberikan ilmu, uraian, penjelasan, keterangan, klarifikasi, atau evaluasi terhadap sebuah topik permasalahan yang dibahas. Terkait dengan hal ini, maka penulis berusaha untuk memberikan uraian penjelasan, pemaparan, keterangan informasi, atau petunjuk mengenai suatu topik kepada para pembaca. Artikel opini eksposisi lazimnya dibuat untuk memberikan penjelasan tentang sebuah topik permasalahan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Tulisan eksposisi dapat dilengkapi dengan gambar, grafik, atau data statistik sebagai pendukung uraian penjelasan. Berikutnya yang B, pola penulisan deskripsi. Tujuan dari pola penulisan deskripsi adalah untuk memberikan gambaran dalam bentuk kata-kata tentang suatu topik atau objek secara detail. Bisa menyangkut manusia, benda, peristiwa atau kejadian, pemandangan, atau hal-hal lainnya. Artikel opini jenis ini mengandalkan pencitraan yang aktual dan terperinci sehingga terkesan impresif dan lebih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menggugah dan meyakinkan hati para pembaca. Menulis artikel dengan gaya penulisan deskripsi dapat dikatakan seperti melukis, tetapi dengan menggunakan kata-kata. Berikutnya C, pola penulisan narasi. Tujuan dari pola penulisan narasi adalah untuk menceritakan atau merangkai suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Topik yang diceritakan dapat berupa fakta atau kenyataan atau berupa fiksi atau rekaan. Artikel opini narasi biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan tentang sebuah permasalahan dari awal hingga akhir. Berikutnya anak-anak, tujuan dari pola penulisan argumentasi adalah untuk mengemukakan bukti mengenai kebenaran atau ketidakbenaran terkait sesuatu hal atau pernyataan. Nah anak-anak, saat menyusun artikel opini argumentasi, penulis menerapkan beragam strategi dan retorika sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada para pembaca mengenai kebenaran atau ketidakbenaran tersebut. Artikel opini dengan gaya penulisan ini mengandalkan berbagai pertimbangan logis agar dapat menguatkan argumentasi penulis yang disampaikan. Dalam penyajiannya, unsur yang memegang peranan penting untuk menguatkan argumentasi yang dibangun adalah informasi, data, fakta, dan pada umumnya tulisan argumentasi dibuat oleh para ahli dalam suatu bidang atau orang-orang yang menguasai persoalan tertentu. Nah anak-anak, kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu yang ketiga, menyusun artikel opini dengan membahas aspek kebahasaan.
Kamu telah mempelajari bagaimana menyusun artikel berdasarkan fakta-fakta. Kamu juga telah mempelajari bagaimana membuat sebuah artikel opini dengan berbagai pola penulisan. Dan kini saatnya kamu mencoba untuk menulis sebuah artikel opini dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut ini. A. Menentukan topik penulisan artikel opini. Topik yang dipilih adalah suatu permasalahan yang memerlukan solusi atau hal-hal yang bersifat problematik dalam lingkungan masyarakat. Topik tersebut bisa berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, bahasa, atau politik. Berikutnya yang B, mengidentifikasi berbagai fakta, data temuan, alasan logis, dan pendapat atau pandangan para ahli. Seperti dikatakan sebelumnya, fakta dan data yang dipaparkan memiliki peranan penting untuk menguatkan argumentasi yang disampaikan. Untuk mengumpulkan fakta dan data yang dibutuhkan dapat dilakukan baik melalui studi pustaka terhadap koran, buku, lalu majalah, atau media daring maupun melalui wawancara dan pengamatan langsung. Berikutnya yang C, yaitu membuat kerangka tulisan berdasarkan struktur artikel opini. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah adanya pengulangan atau tumpang tindih antara ide-ide atau gagasan yang disampaikan dalam artikel. Dan berikutnya yang D, mengembangkan kerangka karangan. Untuk mengembangkan kerangka karangan haruslah memperhatikan gagasan pokok. Ini terletak pada kalimat utama, dan gagasan pendukung. Ini terletak pada kalimat penjelas dalam setiap paragraf artikel. Selain itu, juga harus memperhatikan pola penulisan yang dipilih, yaitu menggunakan pola penulisan eksposisi, deskripsi, narasi, atau argumentasi. Anak-anak, berikutnya yang E, yaitu melakukan evaluasi dan penyuntingan. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penyampaian gagasan, informasi, perpaduan kata, dan bahasa dalam tulisan artikel yang dibuat. Oleh karena itu, struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang digunakan haruslah benar-benar diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan evaluasi yaitu berikut ini. Kejelasan bagian pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan kembali dalam setiap paragraf. Lalu ketepatan informasi yang disampaikan melalui penyajian fakta, alasan logis, data temuan, atau pendapat para ahli. Dan berikutnya kepaduan paragraf yang memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan berikutnya kesatuan paragraf dalam penggunaan diksi dan konjungsi terutama istilah teknis. Dan juga ketetapan penggunaan ejaan dan tanda baca. Anak-anak, itu dia pelajaran kita yang ke-8 yaitu mengkonstruksi artikel. Sekarang jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dah.